warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama kakak itu Nur Aziza, dipanggil Aziza, dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Makassar. Sudah ditahu kita siapa nama kakak? Siapa tadi? Aziza. Nah, di sini kan kakak belum tahu siapa-siapa saja yang namanya. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari yang sebelah kanan. Dimulai dari yang sebelah kiri. Kan nama saya Faresi Maulana Setiawan, biasa dipanggil Awan. Dari kelas 10 PM3. Dari 10 PM3. Kak, Perkenalkan, saya Hania Raini, biasa dipanggil Naya, dari 10 APS 1. Perkenalkan, nama saya Najadul N. Ramadhani, biasa dipanggil Najib, dari kelas 10 APS 1. kalau kita Perkenalkan, saya Siti Rahma, bisa dipanggil Rahma, dari 10 PM3. 10 PM3. Jadi satu kelas sama dengan siapa tadi namanya? Awan. Awan. Oke, kalau kita satu kelas dengan Naya. Sudah saling kenal semua di sini? Belum. Nah, jadi untuk saling mengakrabkan, makin mengakrabkan satu sama lain, di sini kakak ada games. Nama gamesnya itu tepuk perkenalan. Jadi itu caranya itu seperti ini. Kakak contohkan dulu ya. Di sini, jadi caranya itu tepuk tangan dulu satu kali, dua tangan. Perkenalan dimulai. Gini. Kiri kanan kiri. Nah, jadi gini. Tepuk perkenalan dimulai. Kemudian lanjut, misal dari kakak ya terlebih dahulu. Perkenalan dimulai. Tepuk lagi, terus tepuk lagi satu kali. Terus yang sebelah sini tuh sebut nama diri sendiri. Misal kakak Aziza, terus sampingnya tuh siapa tadi? Awan. Nah, kakak sebut seperti itu, Awan. Terus ulang lagi, tepuk lagi seperti ini, makanya tepuk tangan lagi. Terus sebelah kanannya lagi Awan, sebut namanya sendiri Awan, terus sampingnya Naya. Itu sebaliknya, terus sampai di ujung sebentar sebut nama kakak lagi. Paham? Nah, kita coba terlebih dahulu ya. Tepuk perkenalan dimulai. Aziza, Awan, Naya. Naya, Najwa. Najwa Rahma. Rahma, Fatima. ya. Ulang. Belum terlalu semangat, belum terlalu konsentrasi. Ulang ya. Tepuk perkenalan dimulai. Aziza, Awan, Naya. Naya, Najwa. Najwa Rahma. Ulang lagi satu kali lagi. Please, satu kali lagi. Tepuk perkenalan dimulai. Aziza, Awan, Naya. Naya, Najwa. Najwa Rahma. Rahma, Aziza. ya, oke, tepuk tangan. Oke, jadi sudah semangat Midis, terus sudah saling kenal. Tadi namanya yang sebelahnya tadi siapa? Rahma. Rahma. Kalau Naya tadi sebelahnya siapa namanya? Awan. Awan. Oke. Selanjutnya, adapun topik dan tujuan yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok kali ini, jadi adapun topik layanan kita pada bimbingan kelompok kali ini yaitu strategi meningkatkan motivasi belajar. Kemudian tujuan dari layanan kita pada kali ini yaitu peserta didik atau konseli dapat meningkatkan pemahaman tentang motivasi belajar. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doanya? Mungkin dari Awannya sebagai laki-laki sendiri di sini. Jadi silakan dipimpin doanya. Silakan. Marilah kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Karena kita juga sudah berdoa, tadi sudah fokus juga setelah melakukan SDG. Di sini sebelum kita lebih lanjut lagi ke tahap selanjutnya,
ada beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya kontrak. Nah, dalam melakukan jadi yang pertama kontraknya itu kita tidak boleh makan dalam melakukan kegiatan bimbingan ini. Yang kedua, tidak boleh ke WC apabila sudah videonya sudah dimulai. Terus yang ketiga, tidak boleh bermain HP, ya. Jadi bagaimana adik-adik, apakah sepakat dengan kontrak yang kakak sampaikan, ataukah ada yang masih mau ditanyakan, atau misal mau diusulkan, atau mau izin sekarang ke WC, atau mau minum apa segala macam? Lazy. Jadi sudah siap semua ini untuk melakukan bimbingan kelompok? Insyaallah. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi sebenarnya di sini kakak mau tayangkan PowerPoint, cuman tidak ada proyektor, tidak ada LCD. Jadi kakak bacakan saja ya, kakak jelaskan saja materinya. Nah, sebelum lanjut, kakak mau bertanya terlebih dahulu sama kalian dulu. Apakah menurut kalian motivasi itu perlu dalam proses belajar? Perlu. Nah, apa yang biasanya membuat kalian merasa lebih bersemangat untuk belajar? Praktek. Oh, jadi kalian tuh lebih suka praktek dibanding teori? Ya. Kenapa lebih suka praktek? Ya, gampang dimengerti. Oh, gampang dipahami materinya gitu. Kita harus Langsung turun gitu di lapangan untuk paham gitu bagaimana cara pengerjaannya gitu. Oke. Di sini kakak akan jelaskan lebih rinci tentang motivasi belajar. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya motivasi itu adalah dorongan atau alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi itu berasal dari faktor internal, misalnya keinginan untuk berkembang, kepuasan diri. Kemudian berasal dari faktor eksternal seperti pujian, hadiah, atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada dua jenis motivasi. Yang pertama itu jenis motivasi intrinsik, dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, atau keinginan untuk berkembang. Nah, contoh motivasi intrinsik ini adalah belajar karena tertarik pada topik tertentu tanpa mengharapkan hadiah atau pujian. Kemudian jenis motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, dorongan yang berasal dari faktor luar seperti kayak dapat penghargaan, pengakuan, atau kebutuhan sosial. Misalnya seseorang atau siswa yang belajar untuk mendapatkan nilai bagus agar mendapatkan penghargaan, dipuji dari gurunya atau orang tuanya gitu. Nah, motivasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu seseorang tetap berkomitmen dan fokus pada tujuan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun pengembangan pribadi. Nah, itu tadi definisi dari motivasi dan dua jenis motivasi. Nah, sekarang apa sih itu motivasi belajar? Jadi, motivasi belajar adalah dorongan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk terlihat secara aktif dan terus-menerus dalam proses belajar guna mencapai pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman yang lebih baik. Nah, motivasi belajar itu berasal dari dua faktor. Yang pertama itu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Secara lebih rinci, apa saja faktor penyebab dari motivasi belajar? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu sangat beragam dan meliputi aspek internal maupun eksternal. Berikut beberapa faktor utama yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini ada 8 ya, ada 8 faktor penyebab dari faktor penyebab yang mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Yang pertama itu tujuan dan aspirasi pribadi, di mana memiliki tujuan atau aspirasi yang jelas seperti cita-cita, karir, atau tujuan jangka panjang dapat menjadi dorongan kuat untuk semangat untuk belajar gitu. Kemudian
faktor yang kedua yaitu minat dan keingin-tahuan. Rasa tertarik atau penasaran terhadap materi pelajaran atau topik tertentu meningkatkan motivasi belajar secara signifikan. Karena seseorang cenderung lebih termotivasi ketika belajar hal-hal yang sesuai dengan minatnya. Kemudian yang ketiga itu faktor emosional, di mana kondisi emosional seperti rasa percaya diri, harga diri, dan persepsi diri, bagaimana seseorang melihat kemampuannya. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Kemudian emosi positif dapat mendorong motivasi sementara. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh lingkungan. Nah, faktor pengaruh lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dukungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah dan guru, yang ketiga itu teman sebaya. Nah, dukungan keluarga seperti orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mendukung pendidikan atau pencapaian akademis dapat memberikan motivasi. Kemudian lingkungan sekolah dan guru, sikap dan metode pengajaran guru seperti yang disebutkan tadi, praktek itu kan lebih menyenangkan bagi tadi Rahma ya. Nah, di sini serta suasana kelas yang positif berperan sangat besar untuk membantu minat belajar dari siswa. Kemudian faktor pengaruh lingkungan yang ketiga yaitu teman sebaya, di mana dukungan atau persaingan sehat dengan teman dapat menjadi faktor motivasi eksternal yang kuat. Kemudian faktor motivasi belajar yang kelima yaitu penghargaan dan pengakuan, di mana mendapatkan penghargaan, pujian, dan pengakuan dari orang lain bisa meningkatkan motivasi, terutama bagi mereka yang merasa termotivasi oleh faktor eksternal. Kemudian yang keenam, kebutuhan dan kepentingan pribadi. Motivasi belajar juga dipengaruhi oleh kebutuhan seseorang, misalnya untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan dalam karir atau kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh yaitu pengalaman belajar yang menyenangkan atau tidak, seperti pengalaman positif dalam belajar sebelumnya akan mendorong motivasi, sedangkan pengalaman negatif atau kesulitan yang berulang bisa melemahkan motivasi belajar. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kondisi fisik dan kesehatan. Kondisi tubuh yang sehat, cukup istirahat, dan nutrisi yang baik juga berpengaruh. Kemudian kondisi fisik yang kurang baik bisa menurunkan energi dan fokus, yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, faktor-faktor ini bekerja sama untuk mempengaruhi tingkat motivasi belajar seseorang. Dengan menggali faktor-faktor ini, seseorang dapat mencari cara yang lebih efektif untuk meningkatkan motivasi dalam belajar. Kalau lihat ini kurang fokus ya sekarang. Jadi kakak punya ice breaking lagi. Nah, nama ice breakingnya itu Abu Abi. Jadi kakak akan membagi menjadi 2 kelompok. Dua kelompok itu menjadi 2 orang. Nah, kalian bagi tadi Najwa dengan Rahma, Naya dengan Awan. Nah, jadi nama ice breakingnya itu Abu Abi. Jadi salah satu dari antara kalian itu ada yang jadi Abu dan ada yang jadi Abi. Misal Awan Abu, terus Naya itu Abi, kemudian Najwa Abu, Rahma Abi. Paham? Tadi Awan jadi apa? Kita Abu. Abi. Oke. Jadi caranya itu kalau jadi tangannya itu kayak mau bersalaman tapi tidak bersentuhan. Nah, coba perhatikan gitu ya, seperti itu. Kemudian kakak kalau misal bilang Abu tangkap tangannya Abi, ya. Nah, terus Abi tuh tarik tangannya, menghindar dari tangannya Abu. Kalau kakak bilang begitu kan sebaliknya. Kalau kakak bilang Abi yang tangkap tangannya Abu. Paham? Oke. Kita mulai nih. Jadi ini tuh bisa melatih konsentrasi adik-adik di sini. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Tangannya ini semua sudah dekatan. Oke, sudah ya. Abu Abi. Nah. Kenapa? Coba. Aku takut. Coba. Awan tangannya. Naya ya. Jangan terlalu dekat juga. Ini Awan kayak. Jangan terlalu dekat Awan. Kasih jarak. Iya, kasih begitu. Abu.
2, 3. Abi. Masih kurang fokus. Belum ada yang berhasil yang bersamaan sama-sama tangkap. Abu. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, Abi. lagi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Abi. Oke. Jadi kayaknya sudah fokus ya. Nah, oke, kita lanjut materi selanjutnya itu bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini ada apa-apa aja tapi berarti jadi di sini kakak sudah mencari ada 10 cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertamanya itu kita harus menetapkan tujuan yang jelas, dimana buat tujuan belajar yang spesifik, terstruktur, kemudian realistis. Misalnya, alih-alih hanya berniat ingin lebih pintar, tetapi menetapkan tujuan seperti meningkatkan nilai matematika 10 poin atau menguasai 20 kosakata baru dalam bahasa asing. Kemudian yang kedua yaitu bangun minat pada materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, atur jadwal belajar yang teratur. Dengan membuat jadwal belajar rutin, belajar bisa menjadi kebiasaan yang lebih mudah dipertahankan. Kemudian yang keempat, gunakan teknik belajar yang variatif. Cobalah menggunakan metode seperti belajar dengan peta konsep atau membuat rangkuman, atau seperti yang disebutkan tadi oleh Rahma itu praktek secara langsung, belajar praktek secara langsung. Kemudian yang kelima yaitu pecah tugas besar menjadi tugas kecil. Yang darinya tugas besar itu sedikit demi sedikit dibagi menjadi tugas kecil agar tugasnya itu bisa lebih gampang untuk dikerjakan. Kemudian yang keenam itu berikan penghargaan diri. Beri hadiah atau penghargaan kecil kepada diri sendiri setelah mencapai target tertentu, seperti makan makanan favorit atau beristirahat sejenak dengan nonton film atau drakor. Kemudian yang ketujuh yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedelapan, cari dukungan dari teman atau keluarga. Yang kesembilan, perhatikan kesehatan fisik dan mental seperti tidur yang cukup, makan bergizi, dan olahraga teratur. Dapat meningkatkan energi dan fokus yang pada gilirannya membantu meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang ke-10 itu visualisasikan kesuksesan. Kayak bayangkan hasil positif yang kamu akan capai dengan belajar seperti lulusan dengan nilai tinggi, dapat ranking 1, atau keterampilan yang bermanfaat di masa depan. Nah, dengan menerapkan cara-cara ini secara konsisten, motivasi belajar akan meningkatkan dan proses belajar akan terasa lebih menyenangkan dan produktif. Di sini kakak akan membagikan, sebenarnya di sini pakai stick note, cuman karena tidak ada stick note, jadi kita pakai kertas ini saja, tidak apa ya. Jadi kakak di sini akan membagikan satu-satu kertas nih untuk Rahma. Ada semua di pulpen Pak? Ada. Oke. Nah, buka ini untuk Najwa, Inaya. Nah, ini Awan. Nah, jadi kertasnya ini silakan tulis nama kalian. Kemudian pertanyaan, kalian jawab pertanyaan yang akan ini. Kenapa tidak bagus pulpennya? Nanti punya pulpen temannya. Jadi pertanyaannya itu tidak usah ditulis pertanyaannya ya, langsung jawab saja. Bagaimana sih cara kalian biasanya untuk mengatasi rasa malas belajar? Bagaimana cara Kak untuk mengatasi rasa malas belajar Kak? Berapa saya menulis? Oke, silakan. Kakak kasih waktu 3 menit. Jadi kan sekarang 14.21 ya sekarang. Jadi sebentar sampai 14.24. Tapi kakak cerita-cerita kayak gini. Mama tadi belajar apa? Menjas. Kalau Najwa tadi belajar apa? Lagi ini PPKN. PPKN. Tadi kan satu kelas dengan Awan ya, kelas dengan Naya. Oke, silakan dilanjut tadi
Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara kalian biasanya untuk mengatasi rasa malas atau bosan pada saat belajar? Masih ada 2 menit. Satu menit lagi. Sudah, ada yang sudah? Kalau yang sudah silahkan dikumpulkan. Sudah? Mama sudah? Ini sebenarnya itu harusnya ditempelkan ya di dinding seperti ini. Cuma karena bukan stick note tidak bisa ditempel, jadi kakak pegang saja ya. Ini sebagai acuan kakak nanti. Cara kalian tuh bagaimana sih untuk meningkatkan motivasi belajar? Nah, Najwa juga naik sudah. Nah, ini dari Najwa. Ini saya sudah tahu, ini Awan, ya kan? Oh, satu semua. Oke, terima kasih. Nah, ini kakak simpan ya. Sini. Ini kakak mau bagi ini lagi nih, kertas evaluasi sebenarnya. Nah, selanjutnya kakak mau membagikan kertas evaluasi kepada peserta didik. Nah, di sini kakak akan membagikan terlebih dahulu LKPD. Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian jawab di bawah saja ya, karena mungkin tidak cukup. Sini ya, sini ada petunjuknya ini. Ini untuk Awan ini. Iya, sore gue yang udah dipakai. Kayak tadi pura-pura lagi nulis. Kakak kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD-nya. Masih ada waktu 3 menit.
semisal sudah ada yang selesai boleh dikumpulkan. Nah ya sudah. Sudah. Oke. Awan sudah. Kalau dulu silahkan dilanjutkan. Apa? Sudah? Yakin? Sudah yakin pada jawabannya? Sudah, oke, sudah semua ya. Semua ini sudah. Bagus nih, ini bagus ya jawabannya. Oke, di sini karena kita sudah berada di pengakhiran sesi akhir dari bimbingan kelompok kita pada kali ini. Jadi di sini kakak mau menentukan terlebih dahulu tentang materi yang kita bahas tadi. Nah, jadi dapat kakak simpulkan bahwasanya motivasi belajar adalah dorongan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk terlibat secara aktif dan terus-menerus dalam proses belajar guna mencapai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang lebih baik. Kemudian tadi ada beberapa faktor. Kemudian cara meningkatkannya juga ada 10, yaitu tadi salah satunya tetapkan tujuan yang jelas, bangun minat pada materi pelajaran, atur jadwal, gunakan teknik belajar yang baik, kemudian berikan penghargaan kepada diri. Nah ini terakhir, sebentar selesai bimbingan kelompok baru bisa dikumpulkan. Jadi di sini ada lembar evaluasi kepuasan kepada peserta didik. Nah, bagaimana adik-adik di sini menilai bagaimana sesi bimbingan kelompok yang kita lakukan pada hari ini. Jadi nanti kalian di sini kasih tanda silang. Nah, di sini ada keterangannya di bawah. Kalau SB itu sangat baik, kemudian kalau B itu baik, kemudian kalau CB itu cukup baik, kemudian kalau KB itu kurang baik. Nah, sebentar, mungkin di sini tidak terlalu lama ya untuk mengisi ini, mungkin 2 menit saja. Silahkan tulis nama, tulis nama, Najwa, saya, dan silahkan silang-silang saja di situ ya. Sudah. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Nanti jumlahnya biar kakak yang jumlahkan. Kemudian kita juga sudah hampir selesai. Kalau ada yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah. Nah, ini cepat ya. Sudah.
agama. Sejarah dan agama. Kalau Najwa dan Naya belajar apa? Produktif. Produktif. Gurunya siapa? Bu Dinasti. Bu Dinasti. Oke. Karena kita sudah di penghujung waktu tadi minimal waktu break tadi 30 sampai 40 menit dan sekarang sudah hampir selesai waktunya. Nah, jadi kakak berterima kasih banyak kepada adik-adik semua karena sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Awan sekarang bisa memimpin doa lagi. Sebelum kita mengakhiri materi ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Kak Yudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.